Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam katekesi ini. Dalam katekesi kita pada siang ini kita merefleksikan dengan tema alam ciptaan sebagai cinta Allah bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai bagian dari kegembiraan kita, Allah memberikan kepada kita alam dan isinya. Alam ciptaan dan segala isinya adalah tanda bahwa Allah benar-benar mencintai kita. Maka kehadiran kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kepada Tuhan dalam katekesi ini. Marilah kita memulai katekesi kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu pembukaan. Marilah kita buatlah kami semua agar dapat atau sungguh menyadari karya Agung ini dan ikut serta melestarikan alam semesta demi kelangsungan hidup kami di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, sekarang kita mendalami situasi hidup konkret. Saya akan membacakan cerita tentang cinta Allah pelukan kasih Allah. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Aisyah tumbuh dalam keajaiban alam yang melingkupi desanya. Setiap pagi, sinar matahari memeluk bukit-bukit hijau, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Aisyah yakin bahwa alam ini adalah tanda cinta kasih Allah kepada manusia. Suatu hari, Aisyah memutuskan untuk menjelajahi hutan yang berbatasan dengan desanya. Di tengah perjalanan, dia terpesona oleh keindahan alam yang tak tergambarkan. Pepohonan menjulang tinggi, bunga-bunga bermekaran, dan air sungai mengalir dengan lembut. Aisyah merasa seolah-olah dipelukan kasih sayang Allah. Ketika Aisyah menjelajahi lebih jauh, dia bertemu dengan orang tua bijak yang duduk di bawah pohon besar. Orang tua itu Pak Joko tersenyum ramah dan mengajak Aisyah duduk bersamanya. Dia mulai bercerita tentang keindahan alam. Aisyah mendengarkan dengan penuh kagum dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Bersama Pak Joko, Aisyah memahami bahwa setiap elemen alam memiliki cerita kasih sayang Allah. Pepohonan adalah tanda keabdian. Aisyah merasa bahwa alam ini adalah kitab suci yang membuka mata hati manusia terhadap keagungan penciptaannya. Terinspirasi oleh kata-kata Pak Joko, Aisyah memutuskan untuk membagi keindahan alam kepada desanya.
Dia membentuk kelompok pemuda yang peduli lingkungan dan bersama-sama menjaga kebersihan hutan dan sungai. Setiap tindakan mereka adalah bentuk rasa syukur atas cinta kasih Allah yang begitu melimpah. Suatu hari di desa Aisyah mengalami musim kemarau yang panjang, tanah menjadi kering dan kebutuhan air menjadi langka. Aisyah bersama temannya untuk memutuskan mencari solusi. Mereka merenovasi sumur tua dan menanam pohon-pohon penghasil air. Desa mereka kembali hidup dan mata air yang mereka berikan menjadi simbol keajaiban kasih sayang alam. Cerita Aisyah menyebar di seluruh desa dan orang-orang menyadari betapa pentingnya menjaga alam sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Desa itu menjadi oasis kehidupan yang disayangi oleh alam dan setiap orang menghormati keindahan ciptaan alam. Baik saudara-saudari sekalian, setelah mendengar cerita tadi, saya mengajak kita semua untuk mendalami bersama cerita dengan beberapa pertanyaan umum dari saya. Pertanyaan pertama, setelah mendengar cerita tersebut, bagaimana tanggapan dari saudara-saudari terkait isi dari cerita tersebut? Baik, dari saya, isi dari cerita tersebut sangat bagus, yang dimana Aisyah merasa bahwa dengan alam ini dengan adanya kitab suci yang membuka mata hati manusia terhadap keagungan penciptanya. Baik, lanjut pertanyaan nomor 2. Dari cerita di atas, apa yang dilakukan oleh Aisyah yang terinspirasi dari kata-kata Pak Joko? Atas, apa yang dilakukan oleh Aisyah yang terinspirasi dari kata-kata Pak Joko. Dari situ Aisyah memutuskan untuk membagikan keindahan alam kepada desanya. Kemudian Aisyah membentuk kelompok pemuda yang peduli terhadap lingkungan dan bersama-sama mereka menjaga kebersihan hutan dan sungai. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 3, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita dari cerita di atas? Baik, kalau dari saya, pesan yang mau disampaikan kepada kita dari cerita tersebut yaitu kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus menjaga dan merawat atau bertanggung jawab atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta kita. Teman-teman atau kesimpulan dari saya, kita harus menyadari sungguh bahwa hadirnya alam adalah betul-betul pernyataan cinta Allah kepada manusia. Sebagai manusia, kita harus mencintai dan merawat alam, hendaknya menjadi usaha kita semua untuk menjaga dan melanjutkan cinta alam bersih. Selanjutnya, menimba inspirasi dari kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Saya minta satu orang untuk membaca. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudera. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul
pada suatu tempat sehingga kelihatannya kulit, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan tadi, saya sebagai fasilitator mengajak kita semua untuk mendalami firman Tuhan. Pertanyaan yang pertama, dari teks kitab suci yang sudah kita dengar tadi, bagian mana atau ayat berapakah yang menarik bagi teman-teman, atau barangkali ada pengalaman tertentu yang mau diceritakan? Dan saya dari bacaan dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 7 tadi itu menceritakan atau menjelaskan bahwa di mana proses Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Di sini saya merasa bangga, saya merasa bersyukur karena di situ besar isi Allah di situ tertuang dalam Injil yang masih mendengar, di mana Allah memberikan kita tentang bumi serta isinya, di mana ada cakrawala, tumbuh-tumbuhan beserta segala yang ada pada bumi ini, sehingga sampai sekarang juga saya sendiri dan kita semua kita bisa menikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sedikit dari saya kembalikan. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya berkaitan dengan kisah penciptaan sudah dibawakan dalam kitab Kejadian. Ya, pengalaman saya sejak SMA, saya waktu itu SMA Negeri Cilegon Selatan, dan untuk ini pada waktu itu saya itu bisa dikatakan dari rumah saya sendiri sebagai pemalas.
Tapi pada saat saya tinggal di rumahnya Om, waktu itu di rumahnya Om memiliki banyak peliharaan, ada babi, sapi, dan kerbau, dan apalagi segala tanaman. Pada saat itu saya mulai merasa tidak suka dengan situasi yang saya hadapi waktu itu karena berbagai banyak pekerjaan di waktu itu. Tapi setelah pada saat itu bapak saya itu menyuruh melakukan sesuatu, memang saya ada rasa kita tidak mau, tetapi mau tidak mau saya harus ikuti. Tapi pada hari-hari yang akan datang saya ada rasa untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan saya, seperti waktu itu saya setiap pagi mencari pakan babi, sudah itu pakan kerbau dan sapi itu setiap pagi. Itu rutinitas saya setiap hari begitu. Dan sejak itu saya mulai merenung bahwa itu semua adalah bagian dari kisah penciptaan Allah. Dan sebagai manusia yang berakal budi, Yesus mengajarkan kita supaya yang disediakan oleh Allah itu sendiri, kita sebagai manusia berakal budi harus merawat, menjaga, dan melestarikannya. Itulah kisah-kisah cerita yang dari saya. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana Allah memberi penjelasan terhadap semua hasil ciptaan? Dari saya, Allah melihat semuanya baik adanya, dan terhadap penciptaan manusia disebutkan kata sungguh amat baik. Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Dari Injil yang kita dengar tadi, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita semua? Pesan dari kitab Kejadian tersebut adalah kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk yang istimewa, diberi gambaran Allah dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi terhadap ciptaan Tuhan. Baik, rangkuman dari saya.